Halo, bertemu lagi kita kali ini di video ke-8 tentang mata kuliah aljabar linear elementer. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang, pada video sebelumnya kita belajar tentang ruang vektor Rn, dimana ruang vektor Rn itu adalah perumuman dari ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 ya. Waktu itu saya mengatakan dimensi, padahal definisi dimensi baru diberikan pada video kali ini ya. Nah, sebelum kita mulai kuliah kita, saya ingin memberikan suatu latar belakang atau mungkin motivasi dari apa sih yang disebut sebagai basis ini ya. Sebagai gambaran, kalau kita punya vektor 32 ya, pada R2, sebenarnya R2 ini bisa dikatakan sebagai skala dari dua buah vektor ya. Yang ini kita namakan vektor basis ya. Dalam kasus ini, kalau ini saya namakan I, dan ini saya namakan J. Jadi I itu adalah 10, sementara J adalah 01. Kita lihat bahwa vektor vektor 32 ini tidak lain adalah vektor I yang diskala atau diperbesar 3 kali ditambah vektor J yang diperbesar 2 kali. Jadi kita bisa vektor I yang diperbesar 3 kali, atau ini 3I, dan ini adalah vektor J yang diperbesar 2 kali ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan berarti ini pindah ke sini. Seperti itu. Akibatnya kalau kita punya vektor, kita namakan vektor A ini ya. Jadi A itu sama dengan 3I tambah 2J ya. Kalau kita punya vektor lain, namakan dua, kita namakan B ya. Maka B itu akan sama dengan vektor I diskalakan 2 kali ditambah vektor J diskalakan 2 kali, tapi dalam arah yang berkebalikan ya. Arah berkebalikan itu negatifnya ya. Berarti adalah 2I tambah negatif 2J ya, atau bisa ditulis sederhana ya, minus 2J. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ada berapa banyak vektor, atau vektor mana saja yang bisa dijangkau oleh kombinasi I dan J ini, atau skala dari kedua vektor. Jawabannya adalah semuanya ya. Kalau kita ambil satu titik di sini ya, jadi ini adalah jumlah dari vektor I diskalakan ini ditambah vektor J yang diskalakan ini ya. Demikian juga di kuadran keempat ini ya. Di kuadran keempat juga ya otomatis bisa ditulis sebagai bentuk seperti ini ya. Nah, kalau di kuadran kedua, nah ini I-nya yang diskalakan dengan negatif ya. Kalau di kuadran ketiga, maka kedua-duanya I dan J-nya skalanya negatif gitu. Jadi sebenarnya I dan J ini mengcover semua vektor di R2. Jadi intinya kalau kita punya vektor sembarang ya, X1, X2, maka ini pasti akan sama dengan X1 kali I tambah X2 kali J. Jadi apapun X1 dan X2 nya pasti bisa ditulis sebagai
skala dari vektor I dan J ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kombinasi linear. Ya, jadi XIJ ini adalah kombinasi linear dari I dan J ya. Jadi kalau saya tuliskan X ini, maka X adalah X kombinasi linear dari I dan J ya. Dan I dan J kita katakan adalah basis dari R2 karena semua vektor di R2 itu atau I dan J itu kombinasinya ya, kombinasi linearnya adalah seluruh vektor di R2 ya. Jadi semua kombinasi linear dari I dan J kita katakan span ya. Nah, kenapa namanya kombinasi linear ya? Apa hubungan dengan garis ya? Nah, sekarang kalau perhatikan ya, kalau misalkan vektor J-nya tetap dan I-nya berubah-ubah ya, kita perhatikan dengan maka apa namanya vektornya itu pasti seperti ini, membentuk garis ini ya. Karena kalau I-nya di sini I-nya tidak skala 1 ya, maka vektornya jadi ini ya. Kalau I skala negatif bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Kalau I skala positif ya bisa ke sana lagi ya. Tapi yang pasti ujungnya itu ada di garis merah ini. Artinya kalau satu vektor kita fixkan misal J ini, maka dan I-nya bebas ya, kita skalakan sesuka hati kita, maka hasilnya adalah berupa sebuah garis linear ya. Ya mungkin dari situ asal usul kata kombinasi linear ya. Dan sebaliknya kalau I-nya tetap, maka semua vektor-vektor kombinasi I dengan J yang bebas, J-nya bebas ya, I-nya tetap, akan berbentuk garis biru ini. Nah, tentu jadi pertanyaan adalah, bisa tidak basis yang kita gunakan adalah bukan I dan J. Nah, sekarang basisnya tidak lagi J tapi K dan L ya. Nah, kita lihat bagaimana spannya atau kombinasi K dan J ini sejauh mana menjangkau vektor di R2. Apakah semua vektor di R2 terjangkau oleh K dan L? Artinya apa? Artinya terjangkau artinya vektor itu bisa ditulis sebagai skala K ditambah skala L ya. Kalau bisa maka vektor terjangkau oleh K dan L, atau bahasa ilmiahnya adalah vektor itu merupakan kombinasi K dan L. Nah, saya tidak akan menulis banyak buktinya, saya hanya memberi ilustrasi saja ya. Kalau ada vektor di sini, ini vektor X namakannya, maka vektor X ini bisa dituliskan sebagai kombinasi K dan L. Bagaimana caranya? Ya, K-nya kita buat negatifnya ya. Ya, dan kita perpanjang sehingga nanti caranya adalah L-nya kita perpanjang seperti ini. Jadi L-nya kita perpanjang sehingga menyentuh
garis merah ini ya, garis tegak lurus ini ya. Nah, kita namakan alfa L ya. Sementara K ini kita buat agar sepanjang ini ya. Nah, jadi K ini sepanjang ini ya. Jadi kita tulis di sini akan jadi seperti ini ya. Ini beta K. Ya. Jadi kalau penjumlahan alfa L ditambah beta K, otomatis ini akan menjadi vektor X. Jadi bisa ya. Bagaimana kalau vektor di sini? Namakan vektor Y. Nah, caranya kurang lebih sama. Kita buat garis ini. Ya. Kemudian L kita perpanjang sehingga menyentuh garis ini, tapi L negatif L kita buat L negatif L ya, gampang ya. Ini negatif L ya. Dan negatif L kita perpanjang sampai menyentuh garis merah ini. Ya. Nah, kemudian K ini kita perpanjang sehingga sebesar ini ya. Ya. Jadi K inginnya adalah begini ya. Jadi K juga negatifnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini gamma K ya, yang sepanjang ini. Dan ini adalah namakan misal theta L ya. Nah, tetanya tentu negatif ya. Nah, seperti itu kira-kira lebih. Nah, apakah semua vektor di R2 terjangkau oleh K dan L? Ternyata jawabannya iya juga. Ya. Jadi tadi I dan J menjangkau semua vektor di R2. Jadi kita katakan span dari I dan J itu sama dengan R2. Dan ternyata span dari KL juga sama dengan R2. Tentu menarik ya. Apakah sembarang dua vektor itu menjangkau semua R2? Ya, karena tadi dua buah contoh, I dan J dan K dan L itu benar-benar menjangkau semua R2. Nah, secara umum kalau kita ambil sembarang dua vektor itu tidak selalu bisa menjangkau seluruh R2 ya. Tapi pada umumnya atau kasarnya kita ngomong kemungkinan besar ya menjangkau ya. Tapi ada beberapa kasus khusus sehingga dia tidak menjangkau. Contohnya adalah kalau kita punya vektor I dan J itu satu arah ya, maka kombinasinya ya otomatis adalah garis sini aja ya. I diperpanjang ke sana, J diperpanjang itu. Jumlahnya pasti otomatis masih ada di garis sini lagi. Ya sederhana aja. Kalau I tambah J apa? Berarti I-nya pindah ke sini, ya. Tetap satu garis juga, ya. Kasus kedua adalah saat I dan J-nya segaris tapi berlawan arah ya. Ya otomatis maka I tambah J adalah seperti ini ya. Jadi makin pendek. Jadi sebenarnya ini hasilnya juga suatu garis ya. Tidak menjangkau vektor di sini. Ya. Jadi pemilihan I dan J seperti ini tidak mengakibatkan spannya sama dengan R2.
Oke. Ada lagi nggak kasus lain? Ada ya. Kalau misalkan I-nya 0, otomatis hanya vektor J yang pengaruhnya jadi garis yang sama gitu. Atau ada nggak kasusnya tidak berupa bidang R2 atau satu garis? Ya, dia tetap ada, yaitu kalau keduanya vektor 0, otomatis spannya adalah 0. Hanya menjangkau vektor 0, tidak mungkin menjangkau vektor lainnya. Ya, otomatis wajar ya kalau 0, dua-duanya vektor 0, otomatis mau di skala gimana hasilnya 0 juga, dijumlahkan hasilnya 0 juga kan. Jadi ada 3 kasus ya. Kasus kita ambil dua buah vektor sembarang. Kasus pertama adalah dia sama dengan R2. Kasus kedua adalah berupa sebuah garis. Tidak mesti garis ini ya. Kalau I dan J-nya sejajar di sini, berimpit di sini, otomatis garisnya begini. Ya. Dan kasus ketiga adalah dia berupa satu titik, yaitu titik 0. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan dua buah vektor itu yang diambil akan spannya atau menjangkau seluruh vektor di R2. Kasarnya adalah kalau dia tidak segaris saja. Ya. Bagaimana kalau salah satunya 0? Ya, otomatis kalau salah satunya 0 otomatis segaris ya. Oke, bisa dipahamin ya. Karena 0 itu adalah 0 kali J gitu. Jadi bisa dikatakan segaris. Jadi 0 itu adalah lipatan vektor J. Nah, atau mungkin pertanyaannya adalah bagaimana dengan vektornya lebih dari 2? Nah, kalau kita punya vektor K, maka vektor K ini sebenarnya adalah kombinasi vektor I dan J. Karena semua vektor D2 ada terjangkau oleh I dan J, otomatis apalagi cuma sebuah vektor K ya terjangkau. Jadi K ini pasti kombinasi linear dari I dan J. Akibatnya apa? Penambahan K ini tidak signifikan. Toh hasilnya adalah vektor bidang yang sama ya. Jadi pada kasus ini kita katakan I dan J dan K itu bergantung linear ya, tidak bebas linear. Oke, jadi berarti artinya apa ya? Yang vektor yang satu tidak memperluas span aslinya ya. Ya. Jadi bisa dibuang salah satu. Ya. I-nya boleh dibuang karena J dengan K sudah tidak segaris, otomatis dia menjangkau semua R2 ya. Atau J-nya dibuang boleh karena K dan I tidak segaris, otomatis dia menjangkau seluruh R2 ya. Lain halnya kalau K-nya itu berimpit dengan I. Atau mungkin berlawanan dengan I. Kalau kasus ini tidak sembarangan bisa dibuang ya. Kalau kita buang J, otomatis ini jadi satu garis ya. Jadi yang bisa kita buang cuma K atau I ya. Kalau dibuang K, J dengan I membangun R2 ya. Arti span ini kalau sama dengan R2, kita katakan membangun R2 ya. Nah, kalau tadi K dibuang ya, kalau I dibuang juga sama, tetap membangun R2 ya. Kasus seperti ini karena K itu adalah kombinasi linear I dengan J, dan I juga kombinasi linear J dengan K. Tapi J bukan kombinasi K dan I ya, karena K dan I kombinasi linearnya berupa sebuah garis ya. Oke, jadi kapan suatu vektor jadi vektor J ini yang penting ya, sementara K dan I cukup salah satu sebagai wakilnya. Nah, kalau vektornya sudah tidak bisa dibuang ya, itu maka kita katakan dia namanya istilahnya bebas linear. Dalam arti
Nah, IJ ini bebas linear dalam arti bahwa kalau satu dibuang, maka hasilnya atau ruang yang dibangun atau mungkin spannya itu jadi berbeda, ya, tidak sama lagi. Oke. Nah, pertanyaannya, I dan K apakah bebas linear? Tidak, ya, karena span dari K dan I itu sebuah garis, ya. Kalau K-nya dibuang, tetap span dari I itu berupa sebuah garis, atau I dibuang, span K tetap sama sebuah garis, ya. Jadi kalau I dan K itu tidak bebas linear karena kalau salah satu dibuang, span tetap, ya. Nah, kalau salah satu dibuang, spannya jadi berubah, contohnya I dan J tadi, ya. I dan J. Kalau J dibuang, tutup K-nya, ya. I dan J. Kalau J dibuang, maka span I adalah sebuah garis, ya. Atau kalau I dibuang, span J juga sebuah garis. Tapi kalau dua-dua dipakai, maka spannya adalah seluruh R2. Nah, itu adalah konsep bahwa I dan J itu bebas linear, ya. Nah, itu adalah ilustrasi saja sebenarnya, ya. Nah, seperti apa nanti bebas linear dan bergantung linear, apa itu span, itu membangun, apa itu basis, apa itu dimensi, kita akan pelajari di video selanjutnya. Oke, video ini hanya sekedar ilustrasi atau pengantar untuk bicara hal yang formalnya. Oke, sampai ketemu pada video selanjutnya.